Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Udah siap ya kita belajar biologi hari ini? Sangat siap, siap, Bu. Siap, Bu. Biar berkah nih belajar kita, biar dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama. Saya mau Nak Oja, silakan Nak Oja untuk memimpin doa kita sebelum belajar ya. Siap, Ibu. Baik, teman-teman semua, sebelum kita belajar di hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya berkah dan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Oja sudah memimpin doa kami. Ya, sebelum kita masuk nih ya ke pembelajaran biologi, semuanya dalam keadaan sehat? Sehat, Bu. Sehat, happy? Alhamdulillah. Oke, semoga semuanya sehat, selalu bahagia, ceria, dan semangat yang pasti ya, karena pembelajaran kita rasanya lebih menyenangkan jika kita berada dalam kondisi yang happy, senang, dan sehat, tanpa ada sesuatu gitu ya, insya Allah lah ya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan cek kehadiran dulu. Ini saya absenkan masing-masing, ini ya, saya absenkan satu-satu ya. Oji, ada Oji? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah sehat ya, Ji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lia? Hadir, Ibu. Oke, alhamdulillah. Imelda? Bu. Oke, alhamdulillah. Resti? Bu. Ya, Ana? Hadir, Ibu. Eka? Hadir, Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Silvi? Hadir, Bu. Oke, Ik? Bu. Oja? Siap, Bu, hadir. Oke, alhamdulillah. Mailina? Hadir, Bu. Oke, Ana, alhamdulillah semuanya sehat dan semuanya masuk. Alhamdulillah hari ini 100% masuk ya. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, biar kita semangat nih. Ketika saya tanya, apa kabar kalian hari ini? Jawabannya, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat, ada tambahannya. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke? Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita akan mulai nih ya pembelajaran pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan kita akan melaksanakan pretest dahulu untuk mengetahui sudah sampai mana nih informasi yang kita punya terhadap pembelajaran pada hari ini. Silahkan untuk pretest ini saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Oke, seperti ini ada 2 soal. Silahkan diisikan masing-masing. Diberikan waktu 2 menit ya. Kerjakan semampu kalian dan sepengetahuan kalian. Akan dikumpulkan kembali kertasnya. Minta tolong Oja ya, bantu Ibu untuk mengumpulkan kertas-kertas teman-teman ya. Siap, Ibu. Oke. Nah, kita sebelum kita mulai nih ya, saya mau minta tolong nih kepada Ana. Ana, kira-kira masih ingat nggak kita kemarin mempelajari apa pertemuan sebelumnya? Mempelajari tentang organ-organ pencernaan, Bu. Oh, Masya Allah, masih ingat ya? Keren. Nah, kemudian ketika sudah membahas tentang organ-organ pencernaan, nah inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Kira-kira organ-organ pencernaan tadi sesuai fungsinya untuk apa sih? Ada yang tahu? Fungsi untuk sistem pencernaan kita? Ya, Mailina?
mencerna makanan. Oke, untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi-nutrisi yang sudah kita dapatkan dari makanan, seperti itu. Nah, walaupun seperti itu, apakah ada kemungkinan organ-organ pencernaan kita akan mengalami gangguan atau suatu kelainan? Ada, Bu. Ada. Oke, nah insya Allah kita akan bahas tentang gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan di hari ini. Nah, harapannya ketika kita sudah mengetahui berbagai gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan kita, kita lebih aware lagi, kita lebih bisa menjaga tubuh kita sendiri terhadap hal-hal atau penyakit yang bisa menyerang organ pencernaan kita. Nah, sehingga kita akan timbul rasa cinta dan rasa sayang terhadap organ-organ kita yang selalu kita jaga agar tidak merasa sakit. Pasti nggak enak dong rasanya kalau sakit, betul? Oke. Pada hari ini ada 2 tujuan yang akan kita capai, yaitu siswa harapannya dapat menganalisis hubungan struktur organ pencernaan dengan gangguan pada sistem pencernaan. Yang kedua, harapannya siswa dapat menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan. Wah, semua yang akan kita bahas hari ini lumayan menantang ya, di mana di sini kita akan mengenali lebih dekat tentang organ-organ kita dan kemungkinan gangguan dan kelainannya. Nah, secara garis besar pembelajaran kita pada hari ini adalah nanti Ibu akan bagi kalian kepada ke dalam 2 kelompok, kemudian nanti masing-masing kelompok akan mengisi LKPD, di mana di dalam LKPD itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian isi dan kalian dengan bebas bisa mencari informasi dari manapun. Boleh dari internet, boleh dari buku, boleh dari jurnal, dari artikel, dan lain sebagainya. Tapi pastikan bahwa kalian dapat mendapatkan informasi tersebut dengan sumber yang valid, dengan ada penulisnya dan tahun penulisannya, seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan saya akan gambarkan video dulu ya. Akan tampilkan video dulu, silahkan diperhatikan. Apakah sudah terlihat? Ya, Bu. Oke, kita mulai ya. Oke. Yang ke-6 ini yaitu salah satunya adalah diare ya. Oke. Sudah selesai? Oke. Mohon maaf sebelumnya terkait kendala teknis ya anak-anak. Oke, sekarang dari video tersebut nih, kira-kira apa ya gangguan-gangguan yang tadi sudah ditampilkan di video, dan sebutkan saja jenis-jenis gangguan yang tadi sudah ditampilkan di video. Silahkan mohon maaf, Mailina. Tadi Bu, yang saya lihat di video ada penyakit serostomia, terus parotitis, lupus, ya tukak lambung, gastritis, lalu ada konstipasi dan diare, Bu. Oke, Masya Allah, tepuk tangan buat Mailina. Hebat, kamu sudah melihat dengan baik ya video tadi. Kemudian, kira-kira dari seluruh kegangguan tadi yang sudah ada di video, ada salah satu gangguan yang mungkin menyita perhatian kita ya, yaitu ada kalanya ketika kita semua mengalami yang namanya diare. Nah, kira-kira kalau misalnya seseorang itu dapat mengalami sakit perut, biasanya karena apa ya? Ada yang tahu, Lia? Jajan sembarangan, makan makanan yang kotor, terus suka makan pedas, Ibu. Oh iya, betul sekali. Lia suka makan pedas?
Suka, Bu. Oh, hati-hati ya nak ya sama usus besarnya nanti diare dan itu sangat tidak enak rasanya. Oke, terima kasih Lia. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, kira-kira apa yang terjadi pada organ pencernaan orang tersebut ya kalau terkena diare? Silahkan Ana. Sakitnya perutnya mules-mules, Bu. Oh, perutnya mulus-mulus. Terus kira-kira apa yang terjadi sama organnya? Terus sakit, terus sering buang air besar, Bu. Oke. Terus apa lagi, Nah? Biasanya itu, Bu, sering sakit. Saya itu sering panas, Bu. Badan panas. Ya, yang terjadi sama perutnya panas ya. Terus mules, sakit. Nggak enak banget ya rasanya ya, Nah ya? Oke, terima kasih Ana. Kemudian seperti itu ya sekilas gambaran tentang diare, gangguan diare dan yang saya yakin mungkin kita semua pernah mengalaminya ya. Oke, sekarang saya bagi anak-anakku semua ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu Mailina, Lia, Iik, Oja, dan Eka. Kemudian kelompok kedua yaitu Fauzi, Silvi, Ana, Resti, dan Imelda. Ya, oke, silahkan semuanya berkumpul dengan kelompoknya masing-masing agar lebih mudah diskusinya. Sudah ya? Yuk kita rapihkan kursinya buat tempat senyaman mungkin agar diskusinya lebih nyaman ya. Oke. Selanjutnya saya tampilkan, saya sudah bagikan LKPD-nya ya anak-anak semua. Ya, Bu. Ya, silahkan diisi. Untuk pengisian LKPD ini ada beberapa rambu-rambu yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, di sini setiap isian, khususnya pertanyaan pertama, diharapkan setiap anggota kelompok itu mengutarakan pendapatnya. Boleh nanti diisikan berdasarkan Fauzi, berdasarkan perkataan Mailina seperti itu. Setiap anggota kelompok harus penyebabnya, misalkan penyebab terkena diare itu apa, seperti itu ya, dan itu harus disertakan dengan sumbernya. Kemudian insya Allah proses pembelajaran ini kita akan lakukan 2 kali pertemuan. Selanjutnya yaitu LKPD ini semuanya wajib diisi ya anak-anak. Nah nanti setelah diisi silahkan kalian tuangkan ke PowerPoint nanti sebagai sarana untuk kalian mempresentasikan di depan kelas. Oke, seperti itu. Untuk pengisian LKPD ini saya berikan waktu sekitar 30 menit. Harapannya 30 menit ini bisa dimanfaatkan untuk mengisi LKPD sambil membuat PPT ya dari jawaban-jawaban yang kalian sudah rangkum. Seperti itu. Ayo silakan semuanya, jangan lupa. Oh iya, untuk ketua kelompok silakan tentukan masing-masing ya. Silakan tentukan masing-masing untuk nanti menjadi perwakilan kelompok. Baik. Ada yang mengalami kesulitan anak-anak? Sebelumnya sambil kalian mengerjakan, di sini saya akan menilai ya. Saya akan menilai proses yang akan kalian kerjakan. Jadi diusahakan semuanya tetap aktif dan saling mengajukan pendapat ya. Jika pendapat itu tidak digunakan tidak apa-apa ya. Insya Allah semuanya bisa mendapatkan ilmunya. Oke? Ya, Mailina. Izin ke toilet, Bu. Boleh, Nak. Silahkan. 5 menit ya. Nggak boleh lama-lama ya. Gimana, Nak Imelda? Ada kesulitan? Enggak, Bu. Ini sedang dikerjakan. Oke, siap. Jangan ragu untuk menanya ya. Oke.
Waktu kalian mengerjakan tinggal 1 menit ya. Yuk, yang belum selesai, segera selesaikan. Jangan lupa kerjasamanya. Boleh ada yang sambil mengisi LKPD, ada yang sambil membuat PPT, silahkan. Ya, siapkan untuk presentasi di pertemuan selanjutnya. Karena waktu kita sudah hampir selesai. Yuk, kita maksimalkan. Yuk, ajak teman-temannya yang belum berbicara ya, anak-anak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Waktu untuk mengerjakan sudah selesai. Oke. Ya, sudah selesai ya semua ya? Sudah diisi ya? Sudah? Bu. Oke, alhamdulillah. Dan sudah dibuat PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih yang sudah berjuang, berusaha keras untuk bisa mengerjakan ini. Insya Allah hal-hal baik akan hal-hal yang sudah dipelajari akan lebih menempel ya di otak ya. Alhamdulillah. Oke, untuk presentasi saya minta kelompok 2 kepada Fauzi, Silvi, Ana, Resti, dan Imelda untuk mempresentasikan hasil temuannya, hasil pengisian LKPD-nya. Silahkan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, kesempatannya. Ini, Bu, dari kelompok kita itu dari kelompok 2. Oh ya, ucapan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami teman-teman semuanya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami gitu ya. Kebetulan saya perwakilan dari kelompok kami. Nah, yang kami temukan dari LKPD yang sudah dikerjakan yaitu ada beberapa penyebab diare gitu ya, Bu ya. Penyebab diare dari kelompok kami menyimpulkan bahwa pertama ada makanan yang kurang higienis, kemudian yang kedua sering makan makanan yang pedas. Yang ketiga, jarang cuci tangan kalau mau makan, Bu. Terus kemudian yang suka buang air besarnya juga sama, Bu, nggak cuci tangan. Jadi akhirnya diare, Bu, ya. Mencret-mencret kita, Bu, gitu, Bu, ya. Terus struktur yang terganggu ini kalau dilihat karena keluarnya air terus ya, Bu, ya, mencret-mencret ini bagian usus besar ini, Bu. Kayaknya usus besarnya tidak mampu menyerap air gara-gara ada bakteri dan lain sebagainya. Akhirnya kita BAB-nya banyak airnya, Bu, mencret-mencret tersebut. Itu, Bu, dari saya. Terus upayanya berdasarkan masalah tadi, upayanya ya kita jangan makan pedes-pedes, suka cuci tangan, terus kalau habis BAB cuci tangan juga gitu ya. Nah, itu biar tidak kena diare, Bu. Terima kasih, Bu, itu dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang. Silakan kalau ada yang mau nanya boleh dari kelompok kami. Oke, terima kasih Nah Fauzi dan tim. Kita beri aplaus semuanya untuk kelompoknya Fauzi. Keren banget ya hasil diskusinya, Masya Allah. Dan di situ Insya Allah banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Silahkan dari kelompok lain yang bisa menanggapi. Ada yang mau menanggapi? Saya, Bu, mau bertanya ke kelompok Boleh, Oji ya, silahkan dan kawan-kawan. Ini untuk diare ini apakah hanya disebabkan oleh makanan pedas, tidak higienis? Apakah misalkan stres ataupun kondisi badan juga bisa berpengaruh gitu, Kak Oji ya? Karena yang saya pernah baca juga bukan hanya makanan yang tidak higienis, misalkan dari diet segala macam juga bisa menimbulkan diare. Demikian kelompok Oji, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Naik. Mangga Fauzi dan tim untuk ya, menjawab. Tim, ayo gantian Bu Imelda. Jawab, Bu. Boleh loh sama yang lain, boleh silakan. Ya, boleh. Ayo Bu Imelda. Oke, tadi Pak Iik bertanya apakah ada faktor lain ya selain dari higienitas saat makan atau jajan. Menurut saya ada, Pak,
karena memang sebagian besar penyakit fisik itu jelas dipengaruhi oleh kondisi psikis kita ya. Jadi bisa aja meskipun kita sudah higienis ya, tapi kalau kondisi psikis kita lagi stres, kemudian kalau udah stres itu kan biasanya nanti susah tidur. Nah itu jadi kemana-mana ya, itu bisa menyebabkan terjadinya diare juga seperti itu. Karena saya sendiri pernah gitu mengalami diare, padahal kan ya kalau bersih sudah bersih gitu, tapi ternyata kata dokter bisa juga disebabkan oleh stres atau kurang istirahat gitu, Pak. Itu aja dari Begitu saya, Pak dari makasih. kelompok kami Pak jawabannya. Baik, Terima terima kasih kasih. kelompok Ya. Oji dan kawan-kawan, sangat Oke. memberikan pencerahan ini. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Terima kasih atas responnya dan pertanyaannya dari Pak Iik dan ya tadi respon dari timnya Fauzi ya. Oke, sedikit menambahkan mungkin ya, yang sudah diungkapkan oleh Iik ya terkait boleh loh ternyata terkait stres itu sangat bisa mempengaruhi gitu ya kondisi tubuh kita, tidak hanya diare sepertinya. Banyak hal-hal lain yang bisa terjadi dalam organ kita yang diakibatkan oleh stres ya. Dan yang menjadi penguatnya adalah memang tadi kalau misalnya kita makan tidak higienis, kemudian kita juga seperti tadi mohon maaf habis setelah buang air besar tidak cuci tangan gitu, tanpa kita sadari bahwa ada mikroorganisme ya, bakteri-bakteri yang bisa membuat usus kita khususnya mengalami iritasi, sehingga yang seharusnya penyerapan air dilakukan oleh usus kita, tapi ternyata tidak, sehingga air tersebut akan dikeluarkan seperti itu. Silahkan Ana, jangan lama-lama ya Nak. Baik, seperti itu anak-anakku semua, terima kasih atas presentasinya yang luar biasa, yang sudah maksimal sekali, Masya Allah. Selanjutnya kita akan lakukan kesimpulan, kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya, silahkan untuk kesimpulan saya minta Eka untuk kesimpulannya. Ya Ibu, terima kasih. Menurut saya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, jajan sembarangan itu bisa menjadi potensi terjadinya gangguan diare, Bu. Hal itu terjadi karena adanya kontaminasi dari mikroorganisme yang menyebabkan peradangan pada dinding usus besar. Hal itu membuat kadar air yang harusnya terserap oleh tubuh tapi tetap berada di dalam usus besar dan kemudian dikeluarkan bersama feses sehingga terjadi diare. Begitu Bu kesimpulannya. Terima kasih Eka, Masya Allah keren ya kesimpulannya, berarti Eka sudah menjiwai banget nih pembelajaran hari ini ya, sampai paham gitu ya. Oke, selanjutnya untuk refleksi. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai ya untuk proses pembelajaran hari ini. Ada yang mau mengungkapkan perasaannya dan mungkin apa yang sudah dipelajari pada hari ini? Boleh suka dukanya, boleh happy-nya, boleh sedihnya juga boleh. Silahkan. Nah, boleh saya minta. Oh iya, silahkan Fauzi. Ya Bu, yang saya rasakan sangat menyenangkan. Hari ini kita belajarnya tentang kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya, diare dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu Bu yang saya rasakan hari ini Bu, menyenangkan sekali pembelajarannya Bu. Baik, terima kasih Nauji, Masya Allah. Alhamdulillah ya, kalian senang, Ibu pun jadi senang sekali. Dan itu tidak bisa dibayar dengan apapun, Masya Allah. Oke, selanjutnya saya ada sedikit soal ya, buat kira-kira nih anak-anak semua sudah paham belum nih terhadap apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, saya berikan waktu 1 menit untuk pengerjaannya. Ya, silahkan. 1 menit ya anak-anak. Ya Bu.
Oke, waktu sudah habis. Ya, terima kasih sudah mengisi tes akhirnya. Boleh saya minta Silvi, tolong kumpulkan ya kertas-kertas teman-temannya. Siap, Bu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya karena kita sudah sampai akhir pembahasan bab sistem pencernaan, oleh karena itu pada pekan depan kita akan laksanakan ulangan harian bab sistem pencernaan. Nah, oleh karenanya kalian saya harapkan membaca materi yang ada pada buku, kemudian jangan lupa untuk mengisi uji kompetensi di akhir bab sebagai gambaran terkait soal-soal ulangan harian. Nah, jangan lupa juga untuk saling diskusi di asrama. Ya, nanti insya Allah akan saya adakan pengayaan sebelum ulangan harian dilaksanakan. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup bersama pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas semua partisipasi anak-anakku semuanya hebat-hebat, semuanya keren-keren. Semoga ulangan harian nanti dilancarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Alhamdulillah sudah selesai. Mungkin mohon maaf sebelumnya mau tanya tadi untuk saya nge-record juga. Berarti tadi yang nge-record Bu Mailina ya? Masih jalan, Bu? Sudah saya stop, Bu, barusan. Di stop. Oke. Ya udah saya izin paling nanti biar nanti ada masukan-masukan saya sambung recordnya. Maaf lupa. Ya, sebenarnya untuk untuk recordnya sebaiknya memang sampai selesai masukan-masukan sih, Bu Mai. Nanti yang berikutnya Bu Mai ya, saya lupa menyampaikan ya. Jadi bukan hanya saat teaching-nya saja, tapi juga sampai ada masukan-masukannya gitu. Jadi satu orang nanti sekitar 50 menit ya. 40 menit per teaching, 10 menitnya mungkin masukan-masukannya gitu ya. Ya, ada Bu Eka sudah raise hand. Silakan Bu Eka. Bu, biar cepat. Berita yang pertama kalau saya tadi kan kita sempat nih murid-muridnya dari kayak 10 menit itu tuh benar-benar cuman melihat Bu Dita ngomong nih ya. Maksudnya kan ujung-ujungnya Bu Dita itu nongolin video kan Bu, menunjukkan video. Berarti otomatis Bu Dita udah bawain fokus tuh, udah pinjemin fokus. Kalau saran saya mending bikin kayak Pak Oji atau kayak teman-teman kita yang lain juga dibikin PPT-nya. Jadi walaupun dijelaskan, tapi mereka juga bisa lihat tujuannya apa, kita ngapain, kayak gitu. Karena udah tanggung ibunya. Kecuali dari awal ibu nggak nongolin si video, berarti kan ibu sama sekali nggak pakai proyektor. Tapi kalau misalkan udah pinjem segala macam, mending dikasih PowerPoint. Karena kan gini, anak itu kan kadang ada yang lebih suka ngebaca, ngelihat daripada mendengar kayak gitu. Jadi kalau saran saya dibikinkan PPT-nya gitu dan videonya dimasukin ke PPT-nya biar langsung sekalian. Yang keduanya, saya ngerasanya ini lebih teacher center. Padahal kan sebenarnya kita sudah dibagi ya Bu Dita ya. Nah, kalau boleh saya usul tuh jangan langsung kayak tadi, misalkan saya beri kesempatan coba Eka untuk kesimpulan kayak gitu. Jadi nunggu si muridnya aja dulu. Saya Bu kayak gitu, jangan langsung anak, jangan langsung Oja kayak gitu. Itu kan maksudnya kita yang tunjuk kayak gitu. Ini padahal maksudnya sebenarnya kita kan udah punya bagian-bagiannya. Jadi tunggu aja sampai murid-muridnya yang muncul kayak gitu. Kalau misalkan sampai 5 menit kok nggak ada nih yang mau mengungkapkan pendapat, itu baru kita yang tunjuk. Oke, coba misalkan ini hari ini tanggal 8, berarti absen kapan yang ngomong misalkan kayak gitu. Itu aja sih Bu Dita sarannya. Terima kasih. Baik Bu Eka, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eka untuk masukannya untuk Bu Dita. Ya, Bu Dita bisa dicatat tadi ya, masukan dari Bu Eka ya.
Oke, berikutnya ada Pak Iik. Silakan Pak Iik. Baik, terima kasih waktunya. Ini sedikit saja, Bu. Sekalian mungkin butuh konfirmasi dari Bu Dewi terkait penyampaian tujuan, terus KD sama IPK itu, kalau nggak salah, harusnya ditampilkan gitu, bukan nggak salah sebelum tujuan itu. Terus di video juga, menurut saya lebih bagusnya si peserta didik itu mengidentifikasi sendiri gitu penyakit-penyakit apa yang kemungkinan muncul gitu. Jadi kalau itu kan videonya sudah jelas penyakit apa aja gitu. Itu aja sih Bu dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Iik masukannya. Kalau saya lihat di rubrik penilaiannya sih memang disebutkan sini ya, ada indikator ketercapaian kompetensinya. Jadi guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau indikator dengan jelas dan lengkap. Jadi salah satu aja kayaknya Pak Iik. Karena di sini di rubriknya dituliskan guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau indikator dengan jelas. Tapi kalau mau nilainya sangat baik, itu memang dilengkapi dengan tayangan PPT. Gitu. Dan nanti ditinjau ketercapaian di akhir pembelajaran. Jadi artinya nanti dari pembelajaran Bapak Ibu tampilkan lagi PPT-nya karena kita sudah mencapai ya apa yang tadi tujuan yang sudah Ibu sampaikan di awal, kita sudah mencapai tujuan A, kita sudah mencapai tujuan B. Nah, itu baru nanti nilainya 9 atau 10 Bapak Ibu ya. Tapi kalau hanya menyampaikan saja dengan jelas dan lengkap, nah itu mungkin nilainya maksimal 8. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ditampilkan PPT boleh, tapi ya itu nilainya tidak maksimal skornya ya. Karena di rubriknya disampaikan seperti itu. Kalau mau nilainya skornya 10, maka harus dilengkapi dengan tayangan PPT dan ditinjau di akhir pembelajaran. Gitu ya Pak Ik ya? Sudah terjawab. Satu lagi tadi apa Pak Ik? Lupa saya. Siap Bu, sudah Bu yang itu. Oh, sudah ya. Oke. Oh, itu masukan buat Bu Dita aja ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ik. Berikutnya ada Bu Resti. Silakan Bu Resti. Ya, terima kasih Bu. Bu, di sini saya sedikit ingin mengkonfirmasi aja ya, Bu. Sudah. Kan kemarin untuk LKPD kita tulis tujuan pembelajaran itu dari peserta didik dapat menganalisis organ-organ pencernaan, bla 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 gitu kan Bu ya. Tapi itu kan di LKPD-nya. Nah, ketika kita PPL atau ketika kita di kelas, boleh nggak Bu kita menyampaikan tujuan pembelajaran itu hanya poin-poin pentingnya saja. Jadi nanti kita misalnya dituliskan di papan tulis atau dituliskan di PPT, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang organ-organ pencernaan. Yang kedua, fungsi organ pencernaan. Yang ketiga, hubungan organ dengan fungsinya. Jadi kita hanya tuliskan poin-poin seperti itunya saja atau bacakan seperti itunya saja, Bu. Boleh nggak, Bu? Ya, memang kalau kalimat di RPP kan lengkap ya ABCD ya. Tapi nanti untuk di tayangan PPT atau Bapak Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran memang tidak harus lengkap ABCD-nya Bapak Ibu ya. Tapi memang boleh poin pentingnya aja. Misalnya tujuan hari ini dengan topik ini anak-anak nanti diharapkan dapat misalnya menganalisis berbagai gangguan pada sistem sirkulasi atau sistem pencernaan gitu. Tapi tetap disebutkan behavior-nya Bu. Artinya kompetensi harus mereka capai terus disebutkan juga. Jadi tidak hanya ke konten materinya aja. Jadi biar mereka tahu mereka setelah belajar ini harus bisa apa gitu. Nah, itu yang disebut dengan pembelajaran berbasis kompetensi ya. Potensinya itu disebutkan Bu, biar mereka tahu bahwa mungkin tadi mereka disebutkan bisa menganalisis atau bisa membuat artikel gitu ya kayak Pak Oji ya. Nah, itu disebutkan Bu. Jadi tidak hanya topik materinya saja, tapi juga kompetensi yang harus mereka capai dengan pembelajaran itu. Justru itu yang paling penting ya. Karena sekarang kan kita berbasis pada kompetensi ya, bukan lagi kepada subjek materinya gitu. Karena materi itu hanya sebagai wadah saja, media saja. Tapi tujuan pembelajaran sebenarnya itu adalah meningkatkan kompetensi siswa. Itu kalau sekarang makanya disebut dengan istilah OBE, Outcome Based Education ya. Jadi berbasis kompetensi. Begitu Bu Resti, kira-kira sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Bapak Ibu masih ada masukan untuk Bu Dita?
tadi sudah 3, kayaknya sudah cukup ya. Mungkin karena kita terbatas waktunya. Berikutnya saya minta masukan dari Bu. Iya, Bu Dewi, terima kasih. Bu Dita nervous ya, luar biasa. Tapi bagaimanapun sifatnya sudah terlihat, Bu Dita. Tadi masukan dari teman-teman juga sudah. Cuma ingin mengingatkan satu hal begini ya, tidak hanya untuk Bu Dita, sekali lagi untuk teman-teman semua. Kita per-teaching ini daring ya, Bapak Ibu. Per-teaching kita daring, itu satu. Kemudian yang kedua, pertemuannya kan kita ini 40 menit satu kali pertemuan. Ya Bu Dewi ya, satu kali pertemuan. Tadi Bu Dita sempat tuh terlontar. Kita nanti presentasi di pertemuan selanjutnya ya, gitu ya Bu Dita ya. Ya karena mungkin tadi nervous, jadi agak sedikit gimana begitu. Tapi kegambar kalau Bu Dita ngajar tuh begini semangatnya nih luar biasa. Anak-anak juga pasti akan terus wah gitu ya, nggak akan ada yang ngantuk kalau Bu Dita ngajar kayaknya. Itu ya teman Bapak Ibu guru semua. Jadi ingat ini kita daring Bapak Ibu 40 menit itu ya harus diingat sekali. Berarti jangan ada tuh nanti kita ketemu pertemuan selanjutnya nanti presentasi ya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga sekali karena kita daring nggak mungkin kan kita tadi Bu Nupus, punten suaranya menghilang, Bu. Suara Bu Nupus. Bapak Ibu bisa dengar suara Bu Nupus nggak? Atau saya Juga, Bu? hilang juga Bu. Hilang, Bu. Sekarang malah nge-freeze Bu Nupus. Hilang sekarang. Bu. Padahal mah Bu Nupusnya gerak ya mulutnya, tapi sudah bikin. Oh, nggak kedengeran Bu? Ibu tadi hilang. Nah, sekarang Oh begitu. Iya. Sekarang kedengeran Ibu? Iya. Iya, menghindari hal yang kayak begitu, misalnya kayak gini, kita kita berkelompok ya Bapak Ibu, Ibu sudah bikin sudah bikin WA grupnya, silahkan diskusi di WA grupnya, misalnya begitu. Kalau ingin diskusi lebih intens tentang LKPD yang akan kita isi, nah sebenarnya hal teknis sih Bapak Ibu, tapi itu akan terlihat gitu ya, bagaimana kita bisa merangkai alur kita mengajar gitu sesuai dengan tampilan kita hari ini gitu. Kita karena kita daring, berarti kita posisikan kita memang sedang daring begitu, tidak sedang offline gitu ya. Itu saja sih. Sekali lagi terima kasih Bu Dita, hebat dan salut buat Bu Dita. Dan yang lainnya semangat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nupus ya. Saya jujur kadang bingung ya mau ngasih saran apa ya. Saya udah pada bagus-bagus ya Bu Nupus ya. Beda waktu kemarin saya per-teaching di PGSD ya. Itu mah PGSD mungkin karena guru SD, anak-anaknya juga kan SD ya, jadi banyakan itu masih teacher center gitu. Nah, tapi kalau ini saya lihat udah pada bagus-bagus ya, jadi bingung juga mau ngasih masukan apa ya, tapi tadi apa yang disampaikan Bu Eka, saya sepakat ya, tujuan sebaiknya ditampilkan PPT agar nilainya lebih maksimal Bu Dita ya, walaupun sebenarnya tetap udah betul sih, disampaikan juga nggak apa-apa, cuma nanti tidak bisa mencapai nilai maksimal. Ya. Nah, kemudian buat Bapak Ibu yang besok akan tampil atau hari ini akan tampil setelah Bu Dita, ya dicek lagi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi nih dengan tadi Bu Dita suaranya tidak keluar. Itu sebenarnya settingannya itu, oh iya saya nggak tahu sih ya kalau beda ya antara Google Meet sama Zoom ya. Kalau sini kan ada kayaknya ada settingannya, saya lupa sebelah mana ya. Oh maaf. Ini kenapa saya malah munculin ini ya? Oke, maksud saya tuh mau nunjukin kalau mau nampilin video gitu ya. Gimana ya? Kemarin tuh saya bisa ya di Zoom itu bisa setting agar suaranya keluar. Kayaknya ada yang diklik sih kalau nggak salah ya. Pak Oji mungkin tahu, Pak Oji. Ini maksudnya untuk sharing nanti kalau guru-guru yang berikutnya mau nampilin video juga. Nah itu harus apa yang diklik di Zoom-nya. Kalau yang saya lupa kalau Google Meet. Nah kalau Google Meet itu ada pilihannya. Paling bawah itu pakai tab. Nah kalau pakai tab itu dia akan mengeluarkan suara yang di YouTube-nya atau di ini Bu, di bagian bawah itu ada bacaan share sound Bu. Oh, setelah kita kita pencet share screen, ada di bagian bawah tuh share sound. Oh iya benar, ada Bu Rita paling bawah, Bu Rita sebelah kiri. Diklik itunya Bu. Iya betul, tadi kayaknya nggak ke checklist Bu. Iya betul Bu. Iya itu masalahnya, berarti udah terpecahkan ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan setelah ini gak ada lagi menemukan permasalahan yang sama. Betul, Bu Nupus. Kita harus siap dengan kendala. Nah, itu doang sih kayaknya catatan saya. Ini tadi juga nilainya saya tandain tadi. Oh iya, paling itu aja. Tadi tugas tindak lanjutnya, artinya untuk materi hari ini, Bu Dita sepertinya belum ya. Bu Dita tadi cuma bilang bahwa nanti kita pertemuan berikutnya akan ulangan harian ya.
Tapi untuk tugas tindak lanjut materi yang sudah dipelajari hari itu apa? Kan kayak tadi Pak Oji kan bilang tuh Udah, ilmunya udah tadi Bu Dita ya? sudah Terus yang ini Bu, ada yang ya? baca buku sama mengerjakan uji kompetensi. Oh, bukan. Kalau itu kan tugas tindak apa yang akan harus mereka kerjakan pertemuan berikutnya. Tapi maksudnya berkaitan dengan materi yang sudah mereka pelajari hari ini tuh, Bu Dita. Kan kayak Pak Oji tadi bilang nih, ilmunya jangan buat sendiri, tapi kalian share tuh sama saudaranya, sama teman-temannya gitu. Tadi Pak Oji bilang gitu kalau nggak salah ya. Betul, betul Bu, Nah, seperti jadi itu. Bu Dita, itu mungkin masukan aja. Artinya gini, artinya apa yang sudah siswa pelajari hari ini, nah itu mereka aplikasikan dalam kehidupannya gitu. Jadi selain memberikan tugas pertemuan selanjutnya, itu juga disampaikan bahwa apa yang sudah mereka pelajari hari ini ya juga di-sharing ke teman atau saudaranya gitu Bu Dita. Kurang dikit dong sih Bu Dita, yang lain sih sudah oke semua sih menurut saya ya. Tapi sebenarnya sudah termasuk tindak lanjut sih, cuman untuk lebih sempurnanya gitu, agar siswa tahu bahwa mereka tuh punya tanggung jawab, bahwa ilmu yang mereka pelajari tidak hanya untuk diri mereka sendiri gitu, tapi juga mereka harus punya kewajiban juga untuk sharing ke saudaranya atau temannya gitu kan. Gitu Bu Dita. Oke, secara umum sih sudah bagus sekali menurut saya ya. Oke, siapa yang mau pimpin tepuk salam untuk Bu Dita? Silakan. Udah siap. Silakan, Pak Oji. Pak Fauzi siap tuh Bu, Pak Fauzi. Ya, siap Bu. Pak Oji. Ya, kita beri tepuk salut buat Bu Dita ya. Yuk, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, alhamdulillah. Barakallah, Bu Dita. Keren ya. Selanjutnya Pak Oja, bagaimana Pak Oja?